Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mika di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan logaritma monoton turun. Nah, minggu kemarin kan kalian sudah belajar tentang monoton naik ya. Kali ini kita akan belajar tentang monoton turun. Syarat monoton turun itu adalah A di antara 0 dan 1. Nah, kita belajar juga tentang sifat fungsi logaritma monoton turun. Jadi kalau minggu lalu kan fungsi logaritma monoton naik gitu kan. Nah, kalau monoton turun gimana? Kalau monoton turun itu ketika kita punya logaritma fx dengan bilangan pokok A lebih besar atau sama dengan logaritma gx dengan bilangan pokok A, maka nilai yang diambil adalah fx. Ini tandanya diubah kalau untuk monoton turun. Diubahnya gimana? Dibalik aja. Kalau awalnya lebih besar, maka akan menjadi lebih kecil. Kayak gitu. Dan berlaku seperti ini juga. Ini tandanya nanti dibalik gitu. Cara menentukan ini monoton naik, ini monoton turun gimana sih, Bu? Gitu. Nanti kan pasti ada yang bertanya ya. Ketika itu pecahan berada di atas 0 dan di bawah 1, maka itu adalah monoton turun. Tapi kalau di atas 1, berarti itu adalah monoton naik. Gitu ya. Nah, kalian harus ingat untuk rumus yang itu agar tidak terbalik gitu. Lalu, sebagai contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan logaritma berikut. Yang pertama, logaritma x ditambah 2 dengan bilangan pokok 1/3 kurang dari negatif 2. Lalu, logaritma 3x dikurangi 2 dengan bilangan pokok 1/2 lebih besar atau sama dengan logaritma x ditambah 4 dengan bilangan pokok setengah atau 1/2. Itu gimana? Alternatif penyelesaian A itu seperti ini. Pada logaritma x ditambah 2 dengan bilangan pokok 1/3 kurang dari negatif 2, kita uraikan negatif 2 ini. Jadi kan agar menjadi 1 kan logaritma 1/3 dengan bilangan pokok 1/3 kita pangkatkan ini. Jadi nanti kalau di sini 1/2 maka di sini logaritma 1/2 dengan bilangan pokok 1/2 gitu ya. Jadi ini itu mengikuti dari sini. Nah, terus ini taruh mana? Taruh sebagai pangkat. Nah, kalau sudah seperti itu kan 1/3 pangkat negatif 2 hasilnya kan 9. Kalau sudah, kalian ambil penyelesaian pertidaksamaannya. Ambilnya tinggal ini aja, x ditambah 2, tandanya dibalik. Kalau kurang dari jadi lebih dari. Nah, ini 9. Udah, langsung kalian jalankan, carilah x. X itu lebih besar dari 7, karena 9 kurangi 2 itu 7. Nah, jangan lupa untuk syarat numerusnya itu wajib. Jangan sampai nggak dihitung. Syarat numerus itu dicari yang dia punya variabel x. Nah, di sini dia punya variabel x, maka kita ambil ini. Dan untuk syarat numerus itu kan harus lebih besar dari 0. Maka di sini ini lebih besar dari 0, maka x-nya lebih besar dari negatif 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh ini. Kan tadi yang pertama adalah negatif 2, yang kecil dulu ya, negatif 2, terus sama 7. Nah, di sini negatif 2 itu kan dia dibacanya x lebih besar dari negatif 2. Kalau lebih besar kan ke kanan ya. Terus yang 7 itu x lebih besar dari 7 juga. Maka mana yang diarsir? Nah, di sini yang diarsir, yang tertimpa 2 kali. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 7. Kita berpindah ke alternatif penyelesaian yang B. Ketika kita punya logaritma 3x dikurangi 2 dengan bilangan pokok setengah lebih besar atau sama dengan logaritma x ditambah 4 dengan bilangan pokok setengah. Untuk penyelesaiannya, ini kan udah sama-sama fungsi ya. Jadi ini ditulis 3x dikurangi 2 tandanya dibalik x ditambah 4 gitu. Lalu kita cari, kita gabungkan x dengan x, yang nggak punya x dengan yang nggak punya x. Maka 2x kurang dari atau sama dengan 4 ditambah 2, 6 gitu kan. Maka x kurang dari sama dengan 6 bagi 2 adalah 3 gitu. Terus kita cari syarat numerusnya. Nah, karena di sini yang punya variabel x di kiri kanan, otomatis kita cari syarat numerusnya juga dua-duanya. 3x dikurangi 2. Maka 3x dikurangi 2 karena syarat numerus lebih besar dari 0, maka di sini 3x lebih besar dari negatif 2, maka x lebih besar dari 2/3.
Terus yang syarat numerus yang belakang, X ditambah 4 lebih besar dari 0. Maka X lebih besar dari negatif 4. Oke, kita simpan itu dulu ya. Dari persamaan 1 dan 2 tadi kita perolehkan ini. Di sini. Diingat ya, ini X kurang dari atau sama dengan 3. Ini ada sama dengannya, berarti nanti gambarnya itu penuh ya, nggak kosong, dia diarsir. Terus ini 2/3, ini negatif 4 dan tidak ada sama dengannya gitu ya. Kita tulis yang kecil kan negatif 4, lalu 2/3, lalu 3. Nah gimana? Tadi ada pernyataan X kurang dari atau sama dengan 3, maka dia ke kiri. Terus ini X lebih dari 2/3, maka ke kanan. Ini juga ke kanan karena X lebih dari negatif 4. Nah, di sini yang mana yang terpenuhi? Nah, di sini yang tertimpa paling banyak, yang semuanya dilewati, gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 kurang dari X, kurang dari sama dengan 3. Nah, ini contoh selanjutnya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma X kuadrat dikurangi logaritma X dikurangi 6 kurang dari atau sama dengan 0. Yang pertama dan utama, kalian faktorkan. Kalau dikali negatif 6, kalau dijumlah negatif 1. Maka di sini log X ditambah 2 kali logaritma X dikurangi 3. Tandanya tetap, karena ini belum masuk zona monoton naik atau turun gitu ya. Ini tetap tandanya nggak perlu dibalik. Lalu kita simpulkan di sini. Sebenarnya ada garis bilangannya, tapi udah ya Ibu langsung, karena kalian sudah bisa. Kan logaritma X-nya itu kan sama dengan negatif 2. Nanti kalian ujikan di garis uji, terus logaritma X yang ini adalah 3. Kalian juga ujikan di garis uji. Nah, untuk yang ini logaritma X itu taruh tengah-tengah. Gini. Maka logaritma X X-nya itu diganti 10 ya. Karena kenapa? Karena di sini sebenarnya kalau nggak ada tulisan itu, di sini itu 10. Di sini itu 10. Maka agar dia membentuk yang negatif 2 itu membentuk logaritma, maka dia logaritma 10 dengan bilangan pokok 10, ini kan dipangkatkan 2. Kurang dari atau sama dengan logaritma X, kurang dari atau sama dengan logaritma 10 pangkat 3. Kalau seperti ini, logaritma 10 pangkat negatif 2 itu akan menjadi logaritma 1/100. Ini tetap, ini logaritma 10 pangkat 3 akan menjadi logaritma 1000. Kalau sudah ini sama kan coret, dicoret, udah. X itu ada di antara 1/100 hingga 1000 dan semuanya ada sama dengannya. Berarti 1/100 ikut, 1000 juga ikut. Nah, untuk syarat numerusnya X lebih besar dari 0. Ya, ini X-nya lebih besar dari 0. Maka dari persamaan pertama kedua kita peroleh. Ini kan makanya Ibu arsir karena tadi ada sama dengannya. Numerus itu nggak ada sama dengannya. Jadi Ibu biarkan. Nah, di sini karena dia di antara, terus 0 itu X lebih besar dari 0. Maka ini yang diarsir yang ini, yang terlewati semuanya. Jadi penyelesaiannya adalah 1/100 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1000. Lalu, untuk contoh soal selanjutnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Logaritma X ditambah 4 dengan bilangan pokok X dikurangi 2 lebih besar dari logaritma 2X dikurangi 3 dengan bilangan pokok X dikurangi 2. Alternatif penyelesaian ini, di sana, ini kita tulis dulu, tandanya juga nggak perlu dibalik. Terus kita selesaikan atau penyelesaian pertidaksamaannya untuk X dikurangi 2. Jadi di sini bilangan pokoknya kan kita harus melihat apakah dia monoton naik, apakah dia monoton turun. Jadi kita harus menghitung, menganggapkan dia sebagai monoton naik dan monoton turun. Jadi untuk ini X dikurangi 2 lebih besar dari 1, syarat monoton naik ya, maka X lebih besar dari 3. Nah, dari sini kita tinggal ambil ini, X ditambah 4, karena dia monoton naik, maka tandanya tidak perlu dibalik. Terus di sini 2X dikurangi 3 kita letakkan. Kemudian kita satukan X, maka menjadi negatif X lebih besar dari negatif 7. Maka X-nya, nah ini tandanya dibalik, karena tadi di sini
negatif, kita kalikan dengan negatif 1, maka tandanya dibalik menjadi X kurang dari 7. Kalau sudah seperti ini, kita gambar untuk yang penyelesaian yang ini. Kita punya X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 7. Nah, kalau lebih besar kan ke kanan, kalau lebih kecil ke kiri. Maka yang diarsir yang tengah karena terlewati semuanya. Jadi, X itu di antara 3 dan 7. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk syarat monoton turun. Kalau syarat monoton naik kan tadi X lebih besar dari 1 kan? Nah, ini syarat monoton turun. Syarat monoton turun kan dia di antara 0 dan 1. Maka X dikurangi 2 itu ada di tengah sini menggantikan si X itu. Maka kita temukan, di sini kan X, negatif 2 itu ke sini dan ke sini. X, di sini kan 2 ya, 2 kurang dari X, kurang dari 2 tambah 1, 3. Maka kalau syarat monoton turun, tandanya tadi dibalik. Dari X ditambah 4, kalau tadi kan tandanya lebih besar ya di soal, maka di sini karena monoton turun kita baik kurang dari 2X dikurangi 3, maka X-nya adalah lebih besar dari 7. Nah, dari sini, ini ya kita punya 2, 3, dan 7. Ini diantara, maka bentuknya seperti ini. Terus 7, dia lebih besar, maka ke kanan. Ada titik pertemuan, ada garis pertemuan? Enggak ada kan? Maka dia tidak ada nilai yang memenuhi. Lalu kita berpindah ke syarat numerusnya. Kita punya numerusnya itu X ditambah 4 ya. Dan harus lebih besar dari 0. Maka X lebih besar dari negatif 4. Lalu yang kedua, numerus yang kedua, 2X dikurangi 3, maka dia lebih besar dari 0, hasilnya adalah X lebih besar dari 3/2. Kita jangan lupa gambar garis bilangannya di sini. Oke. Nah, makanya tadi ketinggalan ya. Kita punya negatif 4, 3/2, terus yang awal tadi 3, terus 7. Untuk ini digabung sama yang awal tadi. Nah, yang terlewati semuanya mana? Yang sini, maka yang diarsir yang sini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3 kurang dari X kurang dari 7. Nah, terus kita lanjut ke tugas. Kalian baca sendiri, ini tugas untuk kalian. Selamat belajar anak-anak semua. Terus kalian perhatikan, pelajari, pahami materi itu, catat materinya. Lalu kerjakan latihan tadi, perhatikan ini, gitu ya. Nah, untuk anak-anak semua, selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.